Tuh yang pernah aku denger ini ada namanya sholat tarawih 100 rakaat di Tarim. Nah itu langsung bikin Iya, Gus, katanya temen antum, Gus. Gus Asmi katanya mau ke sini, Gus. Bener gak, Gus? kalau sempat chattingan sama Mas Beliau. Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Di video kali ini kita akan bercerita tentang Yaman Hadramaut dengan Gus Dias. Nah, kita akan meminta Gus Dias untuk bercerita tentang Yaman. Kenapa memilih Yaman? Gimana ceritanya dan gimana keseruannya tentang Yaman? Gus, gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik, selalu baik, setiap hari baik, setiap detik, setiap menit, setiap waktu baik terus. Alhamdulillah khair. Nah, Gus mau nanya nih, kan antum nih sekarang di Yaman. Nah, kenapa antum memilih Yaman? Kalau misalkan ditanya gimana soal Yaman itu, kenapa memilih Yaman? Dulu sebenarnya ada kayak keinginan untuk masuk ke Yaman itu ada, tapi sedikit, sangat sedikit, karena dipikirnya jauh nih dari Indonesia, pasti susah. Dan dulu dari orang tua pun tidak ada paksaan untuk pergi ke Yaman. Cuman setelah itu aku pernah denger dulu sebelum ke Yaman sekitar 2 atau 3 tahun sebelum ke Yaman. Iya. Ada satu yang pernah aku denger ini ada namanya sholat tarawih 100 rakaat di Tarim. Nah itu langsung bikin kok bisa? Kok ada 100 rakaat tarawih dalam satu malam satu tuh malam. ada. Iya, benar. Orang aja tarawih 20 rakaat itu aja males. Cepat lagi. Yang 8 rakaat aja males. Iya. Sekarang kita mau ke 100 rakaat itu susah. Iya. Cuman dari situ loh, emang ada kelebihan apa dari tempat ini? Bisa 100 rakaat itu gimana? Benar. Setelah itu adalah timbul keinginan sedikit untuk berangkat ke sini. Sampai pada akhirnya 2018 ternyata bener Allah ngasih ijabah, berangkatlah ke sini. Terus gimana dengan melihat mata sendiri? Jujur awalnya dulu berangan-angan. Saya tuh kalau misalkan ngelihat di TV atau ngelihat di internet itu yang namanya luar negeri itu pasti bagus. Iya. Pasti bagus, pasti keren, bersih, indah, ijo-ijo, semuanya bangunan gede. Mantep lah. Iya. Orang-orang isinya jalan kaki, terus habis itu jalan-jalan wisata semuanya. Terus. Jujur saya lewat Oman, setelah itu pas masuk perbatasan, masuk ke Yaman, waduh. Langsung dalam hati terus saya langsung, aduh kok gini ya. Udah padang pasir. Ya, udah padang pasir. Sampah juga lumayan banyak yang berceceran karena emang pemerintahan tidak teratur. Intinya yang dari ekspektasi saya ini 100%, anjloknya itu jadi 20% lah. Melihat realita yang seperti itu. Realita. Itu dari sisi luarnya. Iya. Tapi kalau kita melihat sisi dalamnya belum. Kita belum melihat sisi dalamnya. Itu kan baru masuk Yaman itu. Karena semua orang itu judge the book by its cover. Oke. Makanya jangan pernah ngejudge dari covernya aja. Jangan pernah. Iya, terus. Ya dari situ saya cuma lihat, Yaman ini luarnya jelek banget ya, kotor ya, nggak jelas. Cuman semakin kesini, semakin lama di sini, isinya nggak main-main. Lebih mahal dari dunia ini. Parah, sangat. Mungkin cerita apa yang membuat kamu takjub? Cerita sampean yang bikin takjub di sini tuh apa, Gus? Yang bikin takjub, ya kebiasaan orang sini. Itu yang sebenarnya kan ada hadis Nabi yang bilang soal telah datang kepadamu ahli Yaman. Mereka adalah orang-orang pertama yang mengucapkan salam. Mereka adalah orang-orang yang berkebiasaan mengucapkan salam. Dan ternyata emang dalam prakteknya benar. Dalam prakteknya tuh ketika kita berjalan, ketika kita entah berpapasan dengan orang, bertemu dengan orang, itu pasti ada salah satu dari mereka tuh Assalamualaikum. Padahal nggak kenal. Siapapun, kamu nggak kenal, kamu nggak tahu itu siapa, itu dari negara mana, Assalamualaikum. Masya Allah. Pasti Assalamualaikum. Itu yang aku buat arti itu mak teratap gitu loh. Iya. Apalagi kan ada hadis juga yang yusallimur raqib 'alal masyi wal masyi 'alal qa'id wal qalil 'alal kasir. Mengucaplah salam
dari orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan ngasih salam kepada orang yang duduk. Sedangkan orang yang sedikit memberikan salam ke orang banyak. Itu benar-benar terjadi di Yaman. Itu. Jadi emang hadis Nabi itu benar-benar terjadi di sini. Sangat. Ya nggak cuma omong kosong kalau misalkan hadis Nabi yang namanya sunnah itu harus berpahala jika dilakukan ya dilakukan sama orang sini, orang sini. Benar. Itu yang bikin saya takjub. Itu baru satu ya tadi. Iya, masih banyak lain sebenarnya. Masih banyak lagi emang. Apalagi sekarang kan Gus musim dingin nih. Gimana ibadah orang sini Gus? Ini loh. Aduh, aku juga ini Gak habis pikir. iya, udah orang sini tuh kalau masalah Ibadah, masalah Islam, masalah agama, masalah waroknya. Kalau kita orang sekarang bilang gila orang sini. Kalau mereka udah soal ibadah gila mereka udah nggak kenal dunia lagi udah. Itu loh. Mereka aja kayak ini musim dingin. Sekarang udah masuk ke Rajab kan, hari pertama Rajab dan tadi malam kita ngelaksain hadroh segaf di Masjid Suwayyah. Habis itu tadi pagi ya. Yang pagi sekarang di sini tuh 3 derajat, 4 derajat, sampai 6 derajat gitu. Setelah subuh itu orang-orang tuh kok ya mau ke Masjid Muhdor. Dingin-dingin mereka ngelakuin hadroh, ngelakuin maulid untuk ya awal Rajab kan, awal Rajab. Ya kok mau mereka? Alasan apa? Kalau bukan karena kecintaan dengan Tuhan dan Nabinya, dengan Allah dan Rasulnya. Atas alasan apa lagi? Iya bener. Insyaallah. Apa? Alasan malu sama temen karena temen ikut aku kok nggak ikut. Nggak bisa dijadiin patokan. Kalau emang malu sama temen pasti jauh kalah dari rasa ngantuk dan dinginnya dia. Jadi bahasa insecure di sini tuh ketika kita kalah sama ibadah, guys. Kalah sama ibadah bener. Ada temen yang hafalannya lebih kayak kok bisa dia rajin kayak gitu. Itu apa kalau misalkan lagi belajar gitu kan di sini emang ya kita pelajar-pelajar Indonesia kan kesini jauh-jauh. Tujuannya untuk belajar gitu. Benar. Dan di sini alhamdulillahnya kita tertolong sama lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita di sini tuh lingkungan belajar. Benar. Hampir keseluruhan kita di Tarim gitu. Ente ke Tarim kalau nggak belajar ngapain? Ya ziarah udah. Iya. Itu doang. Nggak ada buat jalan-jalan apa nggak ada. Kamu naik motor di sini, naik motor di jalan, tiba-tiba nemu anak baca Quran, biasa. nemu orang Arab lagi diboncengin naik motor, baca Quran, baca kitab, biasa. Gak usah kaget, itu di sini biasa. Orang ke masjid lihat bocah lagi ngapalin Quran aja bikin insecure, Gus. Iya. Di pasar yang jual tuh baca kitab. Nunggu pelanggan itu biasa. Terus aku pernah juga ketika pernah di sini aku pas mau duhur. Jadi udah selesai adzan duhur nih. Lagi di pasar Tarim sini, Suk Tarim. Aku mau beli sesuatu. Tapi karena waktunya sudah mepet sama waktu sholat. Jadi kan harus orang sini tuh kalau misalkan waktu sholat pasti tutup. Iya. Gak kayak orang Indonesia. Benar. Nah, aku mau beli. Tapi Bester waktu itu mau beli susu atau beli teh gitu. Anu mau beli ini. Kata dia, Enggak, jangan beli sini. Keluar. Ini waktunya jamaah, ini waktunya zuhur. Urus. Anak enggak butuh ente. Keluar. Nanti kalau mau ke sini, kalau masih mau belinya abis sholat aja. Bener. Jangan ke sini. Wah, itu anak langsung. Kok bisa orang sini loh? Kok bisa? Duit ditolak. Gara-gara dia mau jamaah. Padahal itu simpel, mungkin itu ngasih susu selesai itu. Ngasih susu selesai. Uang saya juga, aku inget banget uangku itu pas 500 real tuh pas mau ngasih, terus aku ngasih uangnya, dia ngasih barangnya selesai. Iya. Tapi dia tetap ditolak. Insyaallah. Gak mau demi jamaah di Masjid Jami Tarim itu. Kalau Anda pernah guys, jadi waktu ngantri motor kan bensin itu masih panjang guys. Maghrib diusir kita. Sholat. Motornya dibiarin itu panjang itu. Sepanjang antrian ditinggalin. Emang di sini kan agak susah kalau pas petrol gak ada, kalau pas bensin gak ada itu bener-bener harus ngantri berapa jam itu. Tapi, panjangnya. Yang
pelajaran yang paling bisa saya ambil dari Yaman ini, nomor satu, sabar. Ketika di belahan dunia lain sudah ini ngomong duniawinya dulu. Di belahan dunia lain internet sudah 5G, udah 5G nih, angka 5. Di sini masih 3G. Di sini masih 3G. Orang-orang bakal kaget. Dan di awal tahun udah ada 4G, tapi di beberapa tempat doang itu juga. Dan itu juga belum kenceng. Dan itu belum kenceng. Kenceng tempat lain belum. Maklum masih newbie dia. Iya. Amatir ya, Masih inilah. Ya emang Yaman tuh nggak cocok buat orang-orang duniawi, itu nggak cocok. Benar. Makanya orang-orang sini kan banyak yang datang dari Amerika, dari Eropa. Ya. Apa sih? Untuk apa mereka ke sini? Ilmu agamanya. Menemukan. Ini ada sedikit kalimat motivasi dari abah saya waktu saya sebelum berangkat itu. Abah saya bilang gini, Mas, ini diibaratkan Yaman dengan tempat lain ya. Mas, kalau misalkan kamu diberi pilihan air di galon atau air dari sumberan, air dari mata air, kamu pilih yang mana? Sumberan dong. Jelas. Itu Jelas. udah nggak perlu dilawan lagi. Iya. Pasti saya milih sumberan karena jauh lebih seger gitu kan. Iya. Jauh lebih enak. Mendapatkan keasliannya. Iya. Terus abahku tiba-tiba bilang, ya seperti itulah kalau misalkan kamu mau mendapatkan ilmu agama yang murni dalam mazhab kita, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Syafi'i, mazhab Syafi'i, kamu kalau mau dapetin ya di Yaman. Benar. Lebih-lebih di mana? Di Hadramaut, di Tarimnya. Kenapa? Karena sanad paling dekat, sanad keilmuan paling dekat sekarang ini ya adanya di Yaman. Karena banyaknya para keturunan Nabi juga di sini. Kalau misalkan kita bilang, loh kenapa nggak di Indonesia? Indonesia kan juga sanad keilmuannya jelas. Ulama Ahlussunnah wal Jamaahnya juga banyak. Iya tahu, cuman istilahnya itu di Indonesia tuh sanadnya sedikit lebih jauh, dan sudah banyaknya mazhab yang masuk di Indonesia, sudah banyaknya ajaran-ajaran aliran yang masuk ke Indonesia, maka kita nggak bisa bandingin bagaimana Indonesia dengan Tarim Detik ini. Karena Tarim Detik ini kamu kemana-mana ketemu orang baju putih, peci putih. Iya. Kamu di mana-mana di Indonesia ada nemu kamu yang peci putih, ada yang nggak berpeci, ada yang peci hitam, ada yang lain-lain. Tapi kalau di sini kamu sejauh mata memandang pasti lihat ada orang peci putih. Pasti ada. Terus ini Gus, katanya di Yaman kan lihat cewek itu susah Gus. Gimana itu Gus? Bener nggak Gus? Realitanya seperti apa Gus? Ini saya dulu pernah di Mukalla, ya kan? Iya. Saya pernah hidup di Mukalla. Terus beberapa kali teman saya yang di Tarim tuh pernah main ke Mukalla. Karena di Mukalla ini, kalau di Mukalla memang ada beberapa wanita yang keluar bersama suaminya atau bersama keluarganya. Itu masih lumrah untuk kita temuin. Masih kelihatan. Tapi itu aja masih cadaran. Masih cadaran. Pasti bercadar. Iya. Tarim. Gak bisa. Kamu mau ngapain di Tarim? Gak ada. Cewek-cewek Tarim nih, cewek-cewek Tarim. Kalau orang luar denger, orang-orang Indonesia yang denger, entah lihat dari sosial media manapun, bener. itu dengarnya cewek Tarim terjaga. Itu bener. Itu nomor 1, iya bener. Cewek sini gak ada yang keluar. Kalau kita kan di sini kan banyak jalan Gus. Ada jalan utama, ada jalan kedua. Nah, biasanya cewek itu katanya jalannya di jalan kedua Gus. Jadi gak kelihatan. Orang-orang jalan utama tuh gak kelihatan. Kalau misalnya jalan kedua juga, ini laki-laki tuh pasti ngakalin. Laki-laki, oh kan cewek kan jalannya di jalan kedua. Itu kan bukan jalan khusus cewek juga. Iya. Kita mau jalan di jalan kedua, tapi kita nggak nemuin ya. Nggak nemuin juga. Emang karena mereka terjaga dan jarang keluar. Emang sudah adatnya dari dulu seperti itu. Maka ketika bahkan si laki-laki lokal sini ya, Tarim, ketika ingin nikah dengan wanita sini, ya mau nggak mau dia ngelihatnya hanya sebelum menikah. Itu ngelihatnya cuma foto. Iya. Kadang yang ngelihat wajah aslinya itu entah ibunya si laki-laki dari keluarganya laki-laki. Jadi si laki-lakinya ini tidak akan pernah melihat ceweknya secara langsung kecuali ketika fix
akad, ijab kabul. Selesai. Iya, itu baru bisa dilihat. Jadi kalau misalkan surprise terindah dalam hidup itu. Surprise terindah. Insyaallah emang. Ini Gus, katanya temen antum Gus. Gus Azmi katanya mau ke sini Gus. Bener gak Gus? Katanya mau ke Yaman. Random ya Random ya. Iya. Enggak, kemarin saya sempat. Nih, mohon maaf ya, Yai. Ngapunten sangat. Kemarin kula sempat chattingan sama Mas Beliau. Azmi. Sempat chattingan. Itu pas posisinya beliau nih umroh. Kemarin dia sempat umroh. Oh sekitar iya kemarin sempat umroh. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu atau sebulan lah. Heeh. Terus pas dia lagi bikin status sana, aku jawabin, langsung ke Yaman lah. Tunggu apa lagi? Deket kok. Aku bilang deket. Tetangga, Bos. Dia nanya berapa lama? 30 jam. Naik mobil Darat. 30 jam darat. Iya bener. Terus singkat cerita dia bilang, insya Allah tahun depan, ini ngapunten, insya Allah tahun depan saya pengen ke Yaman. Entah itu untuk daurah, entah itu untuk ziarah, entah itu untuk dares lama, untuk belajar lama, nggak tahu. Tapi katanya gitu. Aku udah bilang siap, nanti main, nanti di sini nggak usah konser lagi. siap. Aduh. Ngapunten. Mana kalau teman-teman mau daftar ke Darul Hadits yang Punya ada first di impression, punya kesan, Benar. bertemu pertama kali. Ketika saya bertemu namamu, sampean pernah denger orang sini ngomong Mas Muka? Enggak kan?